Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, halo Sobat Kreatif, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Creative Talks, tempatnya kamu yang ingin melangkah lebih jauh menggali potensi dan tentunya jadi yang terdepan di dunia nyata, bukan cuma di media sosial. Nah Kak, sepertinya kalau kita membuka podcast pada pagi hari ini, tapi kalau sobat kreatif yang menonton kita secara streaming belum mengetahui siapa kita, kan kayak kurang seru gitu ya Kak ya. Iya. Boleh dong dikenalkan dulu siapa Kakak. Oke semuanya, kenalin, aku Darin dari angkatan 25 bersama rekanku. Dan aku Lucky juga dari angkatan 25. Nah, Sobat Kreatif, kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat relevan banget, yang sangat seru dan pastinya sangat bermanfaat buat kita semua sebagai mahasiswa. Apa sih Kak tema kita pada pagi hari ini Kak? Nah, tema kita pada hari ini adalah berani berkarya, langkah awal wirausaha untuk mahasiswa. Nah, menurut Kak Luki, seberapa penting sih bagi kita untuk membahas tentang wirausaha dan keberanian untuk berkarya? Wah, pastinya penting banget sih Kak ya, Penting karena banget sih ya. ya di zaman sekarang ini kan kita sebagai mahasiswa nggak cukup cuma kuliah terus pulang, kuliah pulang gitu ya Iya. Kak. Ya, pastinya kita juga harus mencari banyak sekali pengalaman dan juga relasi Kak. Nah, sobat kreatif, kita juga harus bisa menciptakan peluang, bukan cuma menunggu. Banyak banget ide kecil di sekitar kita yang bisa jadi motivasi buat kita menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol seru nih. Gimana sih cara mulai usaha buat yang masih bingung? Harus mulai dari mana? Apa yang harus dipelajari dan apa langkah awal yang perlu kita ambil? Nah, sobat kreatif, tentunya kita di sini tidak hanya berdua, bukan hanya saya dan juga Kak Darin di sini. Pastinya kita ada salah satu tamu yang luar biasa, yaitu hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu seorang pemenang juara 1 Business Case Olimpiade Vokasi Nasional ke-10 2025 yang mewakili Universitas Brawijaya, dan juga pemenang juara ketiga Business Case Seranonic 2024. Nah, baik, langsung saja kita sambut bersama-sama Kak Censa Maulana Aji, founder dari Fakultas Vokasi Program Studi Administrasi Bisnis Angkatan 2025. Halo Kak, ya sebelumnya kenalin aku Censa Manaji. Sini aku angkatan 22 baru setelah lulus ini. Nah, jadi baru lulus tahun ini juga ya Kak ya berarti? Ya baru banget, ini tinggal nunggu wisuda aja. Oh gitu. Nah, baik. Boleh dong, gimana Kak kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Ya beberapa hari ini cukup sibuk banget nih. Iya Kak ya. Baik Kak, yang kan Kakak punya banyak sekali pengalaman-pengalaman pada saat menjadi mahasiswa, yaitu menjuarai beberapa bidang lomba juga Kak. Boleh dong sedikit cerita apa motivasi pertama kali Kakak mengikuti lomba-lomba yang telah Kakak ikuti saat ini? Oke, pertama itu jadi flashback ya, dari awal maba. Sebenarnya aku udah ikut kayak nyari-nyari info gitu, lomba tentang, terus ada dulu itu 2022 tuh pamflet gede di depan vokasi Olivia. Dulu tuh masih tuan rumahnya di UNJ kayaknya setahu. Nah, nyari-nyari info. Nah, itu kan kita masih maba ya, keterbatasan informasi, tapi tetap mencoba. Coba di tahun pertama gagal, terus tahun kedua jadi 3 kali berturut-turut itu aku mencoba untuk ngikutin uh, lomba dari Olivia. Terus juga dulu itu aku pun lomba dari pendanaan juga, PMW juga, terus juga CSR-nya Pertamina. Nah lain itu dulu aku coba untuk mencari informasi kayak mana ya caranya untuk biar ketika kuliah itu nggak cuma pulang ya udah kuliah doang ya, kayak nggak ada kesibukan lain gitu kan. Nah akhirnya mencobalah sama teman-teman, ikut lomba apa gitu kan, ikut lomba Olivia, terus CSR dan lain. Nah itu sempat kali beberapa kali gagal dan baru bisa juara itu kan akhir ini kan 2025 ini setelah TA juga. Jadi kayak ya udahlah TA udah, terus habis itu juara ya udah buat untuk terakhir untuk
ketika jadi di sini itu nggak ada kita kayak kesempatan itu cuma sekali. Ketika kita gagal berkali-kali berarti otomatis itu proses kita. Jadi kalau semisal kita nantinya misal ada masih maba ikut lomba terus gagal, itu nggak masalah, itu jadi proses. Dulu aku juga gitu, gagal nggak tahu apa caranya, formatnya bisnis case dulu itu seperti apa. Nah setiap tahun itu juga ganti-ganti kan format, jadi otomatis di sini tuh dari setiap proses itu pasti ada kegagalan, tapi dari situlah kita tumbuh untuk bisa jadi juara. Berarti kakaknya ini memang memiliki jiwa kompetisi dari sejak awal kuliah ya kak ya, dan juga pastinya kan kita dalam untuk meraih sebuah kesuksesan pasti melewati banyak sekali rintangan. Dan dari pengalaman itulah ya kak ya menjadi pembelajaran untuk menjadi yang lebih baik itu ya kak ya. Nah aku mungkin mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kak. Kan kegagalan dan keberhasilan itu masuk dalam suatu proses ya kak. Nah gimana sih kak kalau berdasarkan pengalaman kakak, langkah dan strategi awal kakak dalam mengikuti lomba-lomba yang pernah kakak ikuti? Oke, untuk dari aku sendiri setiap kegagalan ya kayak setiap rintangan, pertama kita jatuhnya itu sebagai orang yang ingin berkembang, nah pasti butuh namanya mentor. Nah itu kita coba untuk sebanyak mungkin mencari relasi dari maupun dosen atau mungkin pihak eksternal, dari mungkin kayak teman-teman kita yang dari fakultas lain atau mungkin dari prodi yang lain. Diskusi saja ketika mungkin kayak nongkrong, nah kalian bisa diskusi kayak aku pengen punya ide, misal aku mau bikin bisnis apa atau mungkin aku mau bikin lomba tapi ideku tentang karya pembuatan website misal kayak gitu ya. Nah dengan websitenya seperti ini, nah nanti pasti kan setiap teman-teman kita atau mentor-mentor kita itu selalu memberikan saran. Nah saran ini jangan sampai kita tolak, tapi kita tampung dulu, kita tampung, kita coba breakdown satu-satu apa yang memang dari teman-teman kita yang udah diinovasikan atau mungkin memberikan ide, itu kita bisa kayak jatuhnya itu menyambungkan antara ide satu ke ide yang lain agar jadi suatu komponen yang satu terus bagus dan bisa menang gitu sih. Oh berarti dari juga berpengaruh sekali ya kak ya, dari relasi dan juga teman. Kita harus pastinya mencari teman yang baik juga karena itu pastinya berpengaruh juga pada kehidupan kita kayak. Dan kalau misalkan ada saran berarti jangan ditelan mentah-mentah. Nah harus kita selektif, kita pilih yang terbaik untuk kita ke depannya nih kak. Nah sebelumnya kak kan kita juga melihat di CV kakak selain mengikuti lomba juga memiliki dalam bidang ahli kewirausahaan kak. Nah boleh dong kak diceritakan bagaimana awal terjun kakak di dunia kewirausahaan kak. Boleh juga disebutkan misalnya kakak bergelut di bidang apa kak mungkin kak? Oke. Sebelumnya kalau untuk bisnis sendiri ya, saya itu berawal dari ya kecil-kecil lah, memanfaatkan peluang kesempitan dalam ketika dulu itu dosen nyuruh beli buku ya, karena aku dulu ketua kelas, akhirnya yaudah ayo sekalian beli buku. Aku beliin tuh di pasar buku yang ada di Malang tuh, Willis semuanya. Nah aku markup 5.000 per buku. Nah kalau semisal satu kelasnya ada 40 kan lumayan tuh ya untungnya. Nah dari situlah keuntungan untuk kayak ada nih timbul jiwa untuk menjual jiwa untuk menjadi pembisnis. Nah next lah habis itu di semester 3 ya aku bangun kayak semacam jualan minuman F&B lah, mencoba karena sama temanku, aku punya sahabat tuh jadi dulu tuh suka kayak ngeracik kayak minuman, beli kayak ke kopian kok rasanya kayak gini. Nah itu kita bisa tahu kayak rasanya gimana, cara buatnya kayak gimana. Nah akhirnya kita bikin lah namanya kayak semacam kopi kecil, terus habis itu kita namanya Titik Sama dulu. Sempat berjalan itu sekitar 4-6 bulan karena waktu itu aku kurang bisa all out di usahaku yang F&B, karena sisi lain kalau udah nyentuh F&B itu kita harus benar-benar hadir di usahanya, kita nggak bisa ninggalin. Nah itu waktu itu aku juga kebentur sama suatu kepanitiaan yang harus aku pegang. Nah dari situlah nah ini yang kita harus bisa ibaratnya memilih ketika misal ada di suatu saat
antara pilihan misal meninggalkan usaha atau organisasi, cobalah untuk kayak ibaratnya melihat dari mana yang berpotensi. Kenapa aku dulu meninggalkan dulu bisnisku daripada kepanitiaanku? Karena di sini aku masih membutuhkan relasiku. Karena dari bisnis itu bukan sekedar untuk kita jualan, tapi kita juga butuh relasi ketika misal teman kita bisa membantu promosi, dan terus membeli produk kita. Nah, dari situlah kenapa kita harus bisa memilih. Nah, dari situ gagal, lanjutlah di tahun-tahun terus belum buka bisnis lagi, baru buka bisnis tuh pas mau TA karena nggak ada kesibukan. Terus habis itu mau ngapain ya, kayak biar nggak kayak kelihatan nganggur banget gitu ya. Habis itu buka kita di bidang fashion, fashion cewek. Nah itu karena kita kekurangan dana, kita berawal dari jilbab. Jadi kalau bisnis tuh jangan melihat dari ini apa ya, kita modalnya berapa, tapi kita cari seminim mungkin modalnya. Nah aku berawal dari jilbab. Untuk namanya itu brandnya Raviere. Nah nanti Raviere sendiri ini akan bergerak di bidang fashion. Nah dari baju, celana dan lain-lain semua fashion yang fashion cewek. Nah itu untuk Raviere sendiri. Raviere itu baru berdiri di Februari. Februari kita sudah ada di platform Instagram, TikTok, e-commerce juga ada dari Shopee. Terus habis itu Tokped kita udah ada semua. Terus untuk yang terus kita bikin lagi bisnis event organizer. Nah untuk event organizer itu baru berdiri Agustus kemarin. Nah itu berawal dari nongkrong sama teman-teman. Habis kayak teman-teman kan lulus semua, nyari kerja susah, ya kan? Banyak itu yang udah ngelamar kemana-mana, akhirnya kayak kenapa kita nggak bikin bisnis aja kecil-kecil lah, yang penting seenggaknya kita dapat apa ya, pengalaman. Karena kalau di umur 20 sampai 25 itu udah all out aja untuk cari pengalaman. Masalah apa ya, kayak gaji dan lain-lain itu urusan belakang gitu kan. Kita bikin event organizer, habis itu dari situ 3 orang kita bikin, ya kecil-kecil itu kita juga masih mengharap event untuk tanggal 31. Nah untuk yang terakhir itu di bisnis lebih ke pariwisata, cuma di situ pariwisatanya lebih ke edukasi kayak tumbuhan. Nah dari itu di daerah Ngantang itu udah lama dari 2022, cuma itu karena bisnis keluarga jadi lebih ke arah kayak ya udah dilanjutin. Terus aku disuruh ngurusin untuk dari apa segi administrasi dan keuangan semuanya, aku dibasrahin untuk ngurusin itu di GVEC sendiri. Nah itu di bidang ke edukasi pariwisata. Itu sih kalau dari kewirausahaan sendiri. Berarti pengalaman kakaknya banyak banget ya kak, yang mulai dari bidang makanan juga ada, di fashion juga ada, di pariwisata. Nah yang penting itu pastinya relasi ya kak ya. Nah sobat kreatif nih, yang paling penting nih kak dari kakaknya yaitu tentang relasi. Buat kalian nih mulai sekarang yang masih kuliah pulang terus temannya masih dikit, boleh banget ikut-ikut organisasi atau ikut apa, yaitu yang penting adalah kita banyak-banyak cari teman, karena dari teman kita juga harus memilih ya kak ya, harus memilih dari yang terbaik. Kalau misalnya kita salah pilih juga pasti dapat berdampak negatif juga pada diri kita. Iya betul banget. Nah kak, berdasarkan pengalaman kakak kan dari ide kreatif di sekitar bisa diambil sebagai peluang bisnis ya kak. Nah menurut kakak, apakah semua orang bisa berkreatif dalam berwirausaha dengan mengambil peluang-peluang ide kreatif di sekitar mereka? Sebenarnya untuk ide kreatif sebenarnya semua orang bisa jualan. Semua orang bisa bangun usaha. Kayak semacam yang tadi aku pernah yang aku jelasin di awal, kayak dari berawal dari tugas kuliah suruh beli buku, ya aku markup. Nah sebenarnya bisa juga kalian semacam kayak misalkan ATI gitu ya, itu kayak buatin website untuk company profile suatu perusahaan kecil-kecil, yang penting bisa untuk ya apa ya, untuk dashboardnya perusahaan. Karena dulu aku sempat ikut MSIB di bidang ekspor impor, itu dimana setiap perusahaan tuh harus wajib punya company profile untuk suatu buyer itu kayak customer, untuk melihat
oh apa perusahaan ini tuh punya portofolio, nah itu membutuhkan website. Nah sebenarnya websitenya itu nggak harus yang bagus-bagus banget, yang penting dashboardnya aja. Nah dari situlah sebenarnya bisa untuk jadi bisnis. Ada temanku juga anak FEB, dia cuma pakai WordPress tapi udah punya keuntungan banyak, hampir 2 digit lah itu, padahal dia cuma gunain WordPress doang untuk buat website. Jadi kalau masalah ide itu banyak, tapi terkadang apa ya, kita itu bingung untuk cara memulainya. Nah makanya tadi aku saranin untuk seenggaknya kita itu ada mentor, atau seenggaknya mentor teman-teman kita lah. Ketika kita bingung, oh mau punya usaha ini, aku punya ide ini, kita bisa curhat ke teman-teman kita. Baik Kak, nah kan kita sebagai mahasiswa nih Kak, apalagi mahasiswa baru, pasti bukan hanya mahasiswa baru doang sih Kak, kan banyak ada yang berpikir, ada yang sering overthinking, misalkan wah bisa nggak ya aku kayak gini, terus aku takut gagal, aku nggak kreatif, bisa juga nggak ya bisa sukses dengan caraku seperti ini. Terus kan karena kebanyakan overthinking akhirnya kan memberikan dampak negatif juga pada diri kita, sehingga tidak bisa mengembangkan diri, sehingga tetap saja stuck di situ, di kayak itu mulu. Nah, untuk menghilangkan mindset seperti itu Kak, bagaimana sih Kak saran dari Kakak untuk menghilangkan mindset yang memberikan dampak buruk pada diri kita? Kalau dari aku ini sih lebih ke bijak dalam menggunakan media sosial sih, karena sekarang tuh banyak dimana kita tuh termakan dengan media sosial, dimana kayak kita tuh harus menurutin gengsinya media sosial, kayak oh kalau kita harus mulai ini kita harus sempurna, kita harus paling yang ketika kita mencoba harus juara langsung. Itu sebenarnya kita harus menghilangkan mindset dimana ketika kita mencoba untuk kawal dari pertama, gagal tuh nggak masalah, yang penting coba aja dulu, jangan termakan dengan omongan teman ketika menghujat dan lainnya. Anggaplah teman-teman kita yang ibaratnya kayak uh, menyepelekan ya, itu jadi makanan kita lah untuk semangat kita lebih bisa tumbuh, untuk bisa lebih baik lagi lah untuk kedepannya. Karena kita nggak bisa pungkiri, kita sebagai manusia biasa ya, itu pastinya kegagalan itu pasti ada. Kalau misal kita nggak pernah nyoba, pasti kita akan menyesal suatu saat nanti, gitu sih. Baik, seperti itu Kak. Berarti yang berpengaruh lagi yaitu dari teman lagi-lagi, karena kan teman sangat berpengaruh ya Kak ya dalam kehidupan kita. Kalau sangat bisa berdampak lah pokoknya dari relasi teman seperti itu. Nah, Kak dilanjutkan lagi. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, kan mungkin mahasiswa tuh banyak ya Kak yang sebenarnya udah punya ide kreatif nih, tapi mungkin mereka masih ragu untuk memulai usahanya. Nah, ada nggak sih Kak tips dari Kakak, tips buat mahasiswa yang mau mulai berwirausaha tapi masih ragu? Tips ya, menurutku pertama yang penting itu bisa ini sih, berkomunikasi dengan baik, atau seenggaknya kalau nggak bisa komunikasi baik, bisa nge-branding skillnya dia di media sosial. Jadi kalau semisal kita ibaratnya kita punya suatu skill atau suatu yang memang kemampuan kita, ya udah buat aja untuk personal branding, upload aja di Instagram, di TikTok. Mungkin di awal-awal orang menganggap apa sih pencitraan dan lain, tapi kalau kita menganggap personal branding, otomatis lama kelamaan di situ akan menjadi suatu pundi-pundi di mana orang kayak dia punya skill di bidang sosial media ya, oh yaudah aku nanti joki ke dia untuk aktifin bisnisku misalnya gitu. Jadi dimana sebenarnya untuk mengawali ide-ide kreatif tadi, kalau kita tidak apa ya, kayak untuk pertama kali kita bisa lakukan di kayak misal tadi nongkrong, itu bisa kayak oh aku bisa ini punya skill ini, kalau kalian butuh apa bisa kontak aku. Atau kalau memang kalian ibaratnya masih malu dengan kayak komunikasi, itu bisa gunakan media sosial, kayak di foto skillnya kalian ketika habis ngedit apa dan itu di posting di Instagram atau di TikTok. Nah dari situ pasti nanti salah satu kalian itu pasti ada yang kayak oh orang itu kayak oh aku butuh nih untuk membuat website, nah misalnya gitu. Nah dari situlah untuk tips menurut dari aku sendiri, jangan pernah malu ketika kita ingin memulai. Jadi kalau udah punya ide ya udah lakukan aja, gak usah malu gitu. Itu aja sih. Berarti intinya jangan malu dan terus mencoba gitu ya Kak ya. Kalau kita malu kan memang itu udah
hal yang lumrah, hal yang biasa, karena dari kegagalan juga bisa menjadikan diri yang menjadi yang lebih baik gitu ya Kak ya. Nah kan banyak juga nih Kak mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah dalam waktu, misalnya kesulitan membagi waktu untuk kuliah, kesulitan waktu dalam membagi untuk organisasi. Mungkin untuk tips dari kakak, bagaimana sih kak kakak bisa membagi waktu kakak sehingga bisa sukses pada hari ini seperti itu? Kalau dari aku sendiri dulu itu lebih ke membuat jadwal, karena kita sekarang itu di era digital semua, di spreadsheet misal kita membuat jadwal kayak oh hari ini besok kita ada bertemu dengan siapa, kita mau ngajain tugas apa, jadi itu biar dilatih kedisiplinan kita. Jadi oh kalau semisal besok nggak ada waktu untuk keluar, ya kita fokusin untuk mungkin ngerjain tugas atau mungkin memulai untuk mengerjakan usaha yang lain. Jadi tugas-tugas kita itu bisa terkontrol dengan ketika kita menjadwalkan. Nah namanya itu manajemen waktu. Nah dari situlah kalau semisal kayak kita kuliah pasti kan udah dikasih tahu ya jadwal kita, oh jam segini. Toh kalau mungkin ada perubahan itu pasti tidak jauh lah untuk merubah itu. Nah yang penting itu gimana kita bisa memanfaatkan waktu seminim mungkin untuk kita bisa kayak mungkin ya karena di era digital ini ya reporting misal kayak mau mulai usaha atau mau buat uh, arsipan dimana kan kita bisa menggunakan online ya. Jadi maupun dimanapun kalian bisa mengerjakan secara online, dan itu bisa kayak misal sekarang ada WFC untuk orang-orang kerja, kalau mungkin kuliah online, nah bisa di kafe atau di kos. Jadi sebenarnya waktu itu dimana kita tergantung kita sendiri bisa memanajemen waktu atau tidak gitu. Kalau dari aku sebisa mungkin kita harus bisa memanajemen waktu dari hal-hal kecil kayak misal kuliah, tugas, kayak gitu-gitu. Berarti memanajemen waktu kita harus menyesuaikan juga pada diri kita juga ya kak ya berarti. Nah wah ternyata obrolan kita sangat seru banget ya kak ya, hari ini banget. Banyak sekali wawasan yang kita dapat, mulai dari tips untuk ikut lomba sehingga menjuarai berbagai lomba, terus juga kewirausahaan juga, dan juga tips-tips untuk membagi waktu dalam mengimbangi kegiatan yang kita ikuti. Nah dari sobat kreatif nih yang pastinya mendengar kita secara streaming pastinya memiliki jiwa yang tergugah, wah aku pasti bisa nih kakaknya, pasti kalau gagal kan sudah biasa juga. Iya, nah itu termasuk dari proses dari kegagalan itu kita bisa menjadikan pelajaran, karena kan banyak sekali pepatah mengatakan kalau guru terbaik untuk kita menjadi yang lebih baik itu yaitu dari kegagalan, betul sekali ya. Nah jadi kunci dari sukses yaitu adalah berani memulai, belajar terus, dan jangan takut untuk gagal. Ya mungkin itu aja ya Kak siapa? Kak Gogon. Jojon. Oh, Jojon. Nah dari dulu udah dipanggil Jojon dari SMP. Iya. Pantes tadi saya tuh kayak bingung namanya Kak Censa Maulana Aji dibaginya Jojon. Itu ada ya, teman-teman tuh pasti Kak karena nama susah ya dipanggil Censa ya. Ya udah Jojon ya, gitu ya. Oh gitu. Baik nih, kita udah ada di penghujung acara kita di podcast hari ini. Boleh dong Kak kita minta kata-kata hari ini boleh. Oke, sebentar kita boleh minta tolong di tim untuk humas untuk dokumentasi misalnya, boleh? Kakaknya mau memberikan kata-kata hari ini ya? Boleh. Kita sudah siap? Baik, boleh dong Kak. Kak Jojon, kata-kata hari ini ya Kak. Kata-kata hari ini yang penting apapun kegagalan kalian di waktu lama, tetap berjuang, tetap optimis dari suatu proses kalian, pasti ada suatu keberhasilan suatu saat nanti. Itu sih dari aku sendiri. Baik, terima kasih Kak Jojon. Nah buat sobat kreatif semua, jangan lupa follow ya podcast ini dan share ke teman-teman kamu yang pengen mulai berkarya lewat dunia wirausaha. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan tetap semangat, tetap kreatif, dan jangan lupa berani berkarya.